Malam ni ada satu acara istimewa yang saya rasa cukup saya terharu kerana Yang Berhormat Datuk Seri Menteri telah membawa seorang tokoh jazz Indonesia yang paling saya kagumi. Terima kasih kerana merealisasikan impian kami. Tokoh jazz ini bukan sebarangan, memberi inspirasi kepada orkestra, memberi inspirasi kepada kami untuk berada di kemuncak persada antarabangsa. Dan sekali lagi, saya sendiri pun tidak tahu apa yang beliau akan menampilkan. Sama-sama kita lihat, sama-sama kita baca pemikirannya. Tetapi muzik bisa menyatukan kita walau daripada mana kita berada. Kita tampilkan yang paling saya kagumi, Pak Idang Rashidi, tokoh jazz Indonesia. Ya, Pak Idang Rashidi, tuan-tuan dan puan-puan, kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini alhamdulillah tahun saya ke-43 menjalani karir saya sebagai pemusik jazz. Jazz. Kalau kita main musik ini, loh, Datuk Muzani mana nih? Jadi kalau kita main jazz ini, nomor satu, the first requirement, syarat utama main musik itu adalah ikhlas. Jadi saya main ikhlas dengan Datuk Muzani, Muzani ikhlas main dengan saya main ikhlas dengan pemain bass ikhlas pemain dengan saya, backing vokal ikhlas dengan saya, percussion, drummer, guitar player, semua ikhlas. Jadi kalau sudah ada ikhlas, maka kita membangunnya dari situ. Jazz dimulai dari ikhlas. Lalu kemudian jazz juga mengajarkan kepada saya bagaimana ilmu mendengar itu sebetulnya jauh lebih baik daripada ilmu berbicara. So many good musicians, so many good politicians, so many good person, but they don't listen. Nah, jadi syarat utamanya adalah kita harus saling mendengar. Kita harus saling mendengarkan. Nah, untuk saling ikhlas, saling mendengarkan ini ada ilmu yang saya selalu bicara dengan sahabat saya Pak Saberi. Di dalam jazz juga kita diajarkan untuk bagaimana kita menghargai orang lain. Kalau ada salah satu saja yang pandai sekali di antara kami, lebih pandai daripada semuanya, pasti jelek bandnya. Karena dia bukan main hanya satu orang, tapi dia bermain bersama-sama. Karena keikhlasan tadi, karena saling mendengar. Dan ilmu yang paling sulit untuk dipelajari dari jazz ini adalah sama dengan ilmu kehidupan, yaitu memaklumi. Apabila kita sudah saling memaklumi, maka kita tidak ragu lagi untuk menerima kekurangan kita masing-masing. Karena kekurangan seorang manusia itu adalah kelengkapan dari manusia itu sendiri. Apakah sahabat saya, Datuk Seri Saberi, punya kekurangan? Tidak punya. Apakah punya kelebihan? Punya. Oh, berarti kurang satu. Apakah Datuk Seri Saberi punya kekurangan? Punya. Datuk Seri Saberi punya kelebihan juga enggak?
punya, oh berarti lengkap dia sebagai manusia, ada dua-duanya. Maka kekurangan seorang manusia dan kekurangan di antara kami, itu adalah kelengkapan kita semuanya. Apalagi kami musisi, saya Datuk Muzani, ya, dia hanya lebih ganteng daripada saya. Tapi kita musisi sama, kita saling memberi. Spirit to give di antara kami sesama ini. Spirit untuk memberi, semangat spirit to feed. Demikian juga kalau kita kerja. Kita sama-sama memberi, sama-sama berbagi. Kalau kita sudah memberi, kalau kita sudah berbagi, berarti dia akan ada satu sinergi. Setelah ada sinergi, baru kita akan ketemu dengan chemistry. Jadi kita main musik tidak pernah hanya main, sudah main terus kita pulang. Tidak pernah. Hanya main sekian saja tidak pernah. Kita langsung pulang, tidak. Tapi kita bicara sesudah itu. Jadi bukan hanya kerja dari pukul 8 pagi sampai pukul setengah 5 pulang. Lalu kemudian tidak ada tanggung jawab kita. Kita sebagai pemusik diajarkan di dalam jazz bagaimana kita bertanggung jawab terhadap apa yang kita keluarkan. That's jazz. Terakhir adalah penyakit zaman sekarang. Begitu banyak zaman sekarang ini, saya bilang kemarin sama Pak Sekjen, saya bilang, begitu banyak orang zaman sekarang ini punya penyakit yang susah nih. Di pemusik juga banyak nih, kawanku Muzani. Banyak sekali. Yaitu adalah, begitu banyak orang yang tidak tahu apa yang dia tidak tahu. Ini kenyataan yang ada di dalam dunia kita ini. Begitu banyak orang yang tidak tahu apa yang dia tidak tahu. Yang dia tidak tahu saja tentang dirinya, dia tidak tahu. Lalu kemudian dia berbicara. Dia menginfluence orang. Coba bayangkan apa jadinya itu. Itu seperti ibarat orang buta membawa lentera, lalu kemudian menunjukkan kita jalan. Nah, jadi marilah kita bertanggung jawab terhadap mulut kita sendiri. Mari kita ciptakan sinergi. Mari kita ciptakan chemistry dalam bekerja, terutama di Kementerian Komunikasi dan Multimedia ini. Anda punya seorang menteri yang kami Indonesia sangat mengaguminya. Betul. Ini demi Allah. Beliau menjadi pembicaraan begitu banyak orang sejak jadi Menteri Belia dan Sukan. Beliau datang kepada saya. Saya ini baru keluar dari rumah sakit sekitar 6 hari yang lalu. 8 hari lalu. Beliau datang ke rumah saya. Enggak pakai pengawal, enggak pakai bodyguard, enggak pakai apa-apa. Tapi datang begitu saya keluar. Maksudnya pakai baju, ya. Kita tepuk tangan dulu, kita. Tapi beliau datang. Dan di situ ada beberapa cendekiawan muda yang kebetulan datang ke rumah saya. Mereka mengatakan, bukan main menteri dari Malaysia satu ini. Dia mau datang ke tempat saya, ke kampung. Saya ini orang kampung, hanya nama saja terlalu besar. Dia datang, seorang menteri datang ke saya, mengunjungi saya yang sedang sakit. Lalu kemudian presiden saya tanya sama saya, "Dan betul ada menteri dari Malaysia datang ke kamu, Pak Syaberi?" "Betul, Pak." "Jadi kenapa, Pak?" "Iya, sebaiknya begitu ya." Dan itulah yang membuat kami kagum, dan beliau jadi pembicaraan di antara semua orang anak-anak muda di Indonesia. Syaberi Cik. Dan mudah-mudahan kementeriannya bisa belajar jazz dengan baik. Karena dari jazz inilah saya belajar begitu banyak wisdom yang begitu melekat ke dalam kehidupan saya. Saya memilih lagu, dan kita baru ketemu tadi ya, Datuk Muzani ya, teman-teman ya. Kita selempat latihan pun sebenarnya ya enggak ya. Masukinya gimana nih? Saya agak kurang ahli dalam ilmu memasuk-masukkan. Sudah.
saya memilih sebuah lagu. Saya bilang sama Pak Muzani, brother, kita pilih lagu judulnya You've Got a Friend. You've Got a Friend. Ini melambangkan bahwa friends need a friend. Teman itu butuh teman. Indonesia adalah teman Malaysia dan Malaysia adalah teman Indonesia, bahkan saudara kita. Orang Bugis datang ke Malaya, nikah dengan orang Malaya. Orang dari Malaya menikah dengan Jawa, tidak di Jawa. Jadi kita ini apa? Kita ini sama. Jadi all the nonsense issues itu, nonsensible issues itu harus kita tinggalkan. Kita adalah satu, kita orang Nusantara. Nggak perlu kita apa-apa lagi. Yang penting adalah belajar jazz yang baik. Dan teman saya Pak Saberi itu sudah mulai belajar jazz dengan Izaz tadi. Dan beliau mengatakan, Pak Idang, beri saya waktu 6 bulan. Dan saya akan menunggu 6 bulan itu untuk beliau main bersama quintet saya nanti. Ya kan?